Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di episode ini terlihat Jinsu bertemu dengan Hiroshi dan Hiroshi meminta maaf atas apa yang dia perbuat pada Jinsu, tetapi Jinsu tidak masalah dengan hal itu. 수도 있으니까. 그러네요. Sebagai permintaan maaf, Hiroshi mengajak Jinsu makan bersama. Dari Hiroshi, Jinsu mengetahui kalau Simis memindahkan kantor pusatnya di Tokyo, dan Jinsu juga mengetahui kalau timnya untuk pindah ke kantor pusat harus memenuhi kuotanya. Karena uang muka dari Junu dan timnya kurang, maka pihak Simis mencoba mengulur waktu hingga Junu dan timnya tidak mendapatkan diskon, dan dengan begitu Simis memenuhi kuotanya. Jinsu mengetahui kalau Junu dan timnya harus bayar uang muka minimal 10%, maka Simis akan menyetujui kontrak itu, karena tim Hiroshi harus memenuhi kuotanya sebelum akhir bulan depan. 제가 방법을 알아보겠습니다. Hiroshi dan Jinsu sepasang manusia yang dipertemukan dengan kepolosan mereka. Dengan apa adanya mereka berbincang dan menghabiskan malam bersama. Bahkan sesampainya di rumah, Hiroshi membuka oleh-oleh dari Jinsu dan Hiroshi memakainya, sedangkan Jinsu kembali ke timnya dan mengatakan semua informasi yang dia tahu dari Hiroshi. 그렇죠? 9,000개 기준 할인율 40%. Kini Juno mengetahuinya dan dia mencoba mencari cara agar kontraknya disetujui. Dan Juno memiliki strategi menelpon CEO dari Win dan dia meminta uang untuk membayar uang muka kepada Win. Tetapi Juno meminta cukup besar dan perusahaan Win tidak memiliki uang sebesar itu. Lalu Juno menyarankan CEO Win mendatangi pimpinan Sanin dan meminta pinjaman, tetapi jangan sampai bertemu dengan Direktur H. 재력이 좋은 놈이. Lantas CEO Win bertemu dengan pimpinan dan meminta pinjaman untuk menyelesaikan kesepakatannya. Dan pimpinan itu adalah perintah dari Juno, maka pimpinan langsung menyetujui pinjaman itu. 바로 잘 되네요. Dan sayangnya bagian customer dari kantor sekretaris memberitahu pihak Direktur H. Sontak Direktur H mencari CEO Win dan menanyakan apa yang terjadi, tetapi CEO Win mencoba menyembunyikan rencananya. This is urgent call. No problem. Sedangkan Juno menemui manajer penjualan dari Simis, lalu mereka berbincang sambil minum teh. Juno akan memberikan uang muka 20%, tetapi dengan syarat Juno membatalkan pesanan yang 1.000 dan mengganti dengan memesan 10.001, maka dengan begitu Juno dan timnya mendapat diskon 50%. Dengan tawaran uang muka lebih besar membuat manajer penjualan Simis menyetujuinya karena dengan begitu kuota mereka terpenuhi dan mereka bisa dipromosikan di kantor pusat. Direktur Lee yang mengetahui hal itu sangat senang. Sedangkan Direktur H mencoba memprovokasi CEO supaya berpihak padanya, bahkan Direktur H mendatangkan semua anak buahnya dan mencoba mengambil hati CEO. 입니다. 그럼 전 뭐하러 부르셨어요? Direktur H melancarkan aksinya dengan menjelek-jelekan Juno di depan anak buahnya, seolah-olah hanya dirinya yang baik dan Juno yang buruk. 신영 이름으로 했거든 그걸. Juno teringat kakaknya yang sudah tiada. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada kakak Juno hingga kakak Juno bunuh diri. 안 그러면 나 진짜 죽어. Keesokan harinya Juno dan timnya menandatangani kontrak dengan Simis. Awalnya berjalan lancar dan ketika manajer pabrik melihat nama CEO dari Win, dia menolak untuk tanda tangan dan membatalkan kontraknya. Sontak semua orang kebingungan. Juno mencoba merayunya tetapi manajer pabrik bersikuku tidak menyetujuinya. Dan Juno mencoba mencari tahu dari kenapa manajer pabrik tidak setuju. Master craftsman. Specific. Lalu Juno dan timnya berangkat menemui manajer pabrik secara pribadi. Dan Juno melihat tulisan di pabrik sama persis seperti di foto yang ditunjukkan oleh CEO Win. Lalu Juno dan timnya mencoba merayu manajer pabrik, tetapi manajer pabrik justru mengusir. 工場長は毎日出勤します。 Di perjalanan Juno mencoba menela semua kejadian yang terjadi. Lantas perkataan pengacara membuat Juno sadar kalau semua ada hubungannya dengan CEO Win. 근데
Lantas si Eowyn menceritakan semuanya dan setelah mendengar semua cerita dari si Eowyn, Junwoo memutuskan untuk kembali ke Korea sendirian dan menemui si Eowyn. 넌 다이치 사진이야? Junwoo meminta foto yang dipajang di kantor Win karena foto itu adalah ayah dari manajer pabrik. Terjadinya kesalahpahaman, manajer pabrik berpikir kalau Win menghancurkan perusahaan Daichi dan mengambil alih Daichi. Maka Junwoo meminta foto itu juga. Junwoo meminta supaya si Eowyn menulis surat untuk manajer pabrik dan menjelaskan semuanya. すみません Keesokan harinya, tim Junwoo datang ke pabrik Simis dan mereka bertemu dengan manajer pabrik dan seperti kemarin manajer pabrik mengusir mereka. Tetapi Min Jong berkata tolong tunggu sebentar saja. Lalu Junwoo datang dan menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Awalnya manajer pabrik marah dan Junwoo memberikan sesuatu pada manajer pabrik, ternyata itu foto ayahnya dan si Eowyn. Sontak manajer pabrik terkejut dan terharu. Kini manajer pabrik mengetahui bahwa ayahnya memang menjual pabrik itu kepada si Eowyn dan mereka juga berteman sangat baik. 아버님께서 저에게 Dengan penjelasan Junwoo dan surat dari si Eowyn membuat manajer pabrik sadar, akhirnya pihak Simis menyetujui kontrak dengan Junwoo dan timnya. Junwoo dihubungi Direktur Lee dan Junwoo memberitahukan semuanya. Sontak Direktur Lee senang. Lantas Hirose datang dan mentraktir mereka makan. Junwoo dan timnya menyambut ramah akan ajakan Hirose, dan Hirose juga mengantar kepergian Junwoo dan timnya. 도움을 받았네요. 아닙니다. 저야말로 Tetapi terasa berat Hirose melepas kepergian Jinsu. Sedangkan di Sanin Direktur H mengadakan rapat dan itu membahas tentang Win. Direktur H sengaja mengadakan rapat ini untuk menyudutkan Direktur Lee dan Junwoo. Mereka bahkan mengambil suara siapa saja yang setuju kalau kesalahan dilimpahkan kepada Direktur Lee. Bahkan CEO kini setuju menyalahkan Direktur Lee. 있어서 잠깐 들렀습니다. Dan tiba-tiba Junwoo datang dan menjelaskan kalau kesepakatannya dengan Simis berhasil dan sukses besar. Sontak Direktur H dan anak buahnya sangat malu. Kini terlihat CEO meminta maaf kepada Direktur Lee. Di malam harinya Junwoo mendapat telepon dari seorang laki-laki, entah siapa itu. Tetapi tiba-tiba Junwoo mendapat telepon dari Direktur Lee dan mengatakan kalau pimpinan dalam masalah besar karena pimpinan meminjam uang dan saat ini pinjaman hampir jatuh tempo. 살려주신다고 생각하시고 부탁드리겠습니다. Wah, makin seru aja ya. Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.